Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ikhwatal iman, hadirin wal hadirat jamaah salat subuh di Masjid Mustafi yang muliakan. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang kita kembali memudahkan untuk bersuara di kesempatan pagi hari ini. Maka marilah kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepadanya dengan keberadaan nikmat pertemuan yang taufik darinya, kita bisa kembali duduk dalam majelis ini untuk mempelajari Fatahul Fiddin, mendalami ilmu agama yang semoga menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di kesempatan kita yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kembali pembahasan dari kitab Ahad dan Akhlak yang masih mempelajari tentang at-ta'ammul al-ahad. Ini seni berinteraksi dengan istri. Maka salah satu contoh yang disebutkan dari beberapa hadis Nabi SAW dikatakan bahwa Rasulullah SAW latifan ma'a nisa'i ghayatan lutfi wa ajmalan. Nabi SAW ini sosok yang dikenal suami yang bahkan sangat lembut kepada para istrinya. Kelembutan yang mengundang decak kagum. Seorang Nabi, seorang Rasul, seorang pemimpin, namun kepada para istrinya tidak menunjukkan keagungan, kesombongan, tapi menunjukkan adanya kelembutan yang luar biasa. Dan ini hakikatnya menjadi teladan bagi kita, karena bermuamalah dengan para wanita, para istri ini seperti kita berinteraksi dengan kaca. Kaca yang jika jatuh maka akan pecah, dan kalau sudah pecah itu tidak bisa disambungkan. Karena Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim beliau mengatakan irfaq bil qawari, bersikap lembutlah kepada kaca-kaca. Nabi mensifati wanita itu dengan qawari, bersikap lembutlah engkau kepada kaca-kaca. Itu maksudnya para wanita, para istri. Di sini para wanita dikenalkan dengan kaca karena lembutnya mereka, lemahnya mereka
yang tidak mampu untuk bergerak gesit seperti hanya lelaki. Atau para wanita disamakan dengan kaca karena kelembutan, kehalusan, dan kelemahan tubuhnya. Ada pula yang mengatakan para wanita dikinayahkan dengan kaca karena begitu cepatnya mereka berubah dari ridho bisa menjadi tidak ridho, dan tidak tetapnya mereka dalam pikirannya, dan mudah berubah sikap dan pikiran, seperti halnya dengan kaca yang mudah untuk pecah dan tidak bisa menerima kekerasan, sehingga sedikit jatuh pecah. Kalau sudah pecah, remuk, berantakan, hancur, maka tidak bisa untuk kemudian diperbaiki. Oleh karena yang Imam Utsaimin rahimahullah mengatakan, sebuah kata yang diucapkan oleh suami itu bisa menjadikannya menjauh, menjadikan istri itu menjauh, ya, seperti jauhnya bintang di langit. Ya, jadi ucapan seorang suami kepada istrinya bisa jadi menyebabkan sang istri itu akan menjauh darinya seperti jauhnya bintang di langit. Sebaliknya, kadang-kadang ucapan dari seorang suami yang ucapan itu bisa menjadikannya dekat, sedekat-dekatnya. Ya. Itu makna dari irfaq bil qawarir, bersikap lembutlah kepada para istri, kaca-kaca. Maka sangat berhati-hati. Di sana harus ada seninya dalam berucap dan bertindak kepada para istri, karena mereka tercipta memiliki karakter kelembutan, kehalusan, dan kelemahan tubuhnya, serta ya, cepatnya berubah sikap dan pikiran. Maka bisa jadi sekarang ridho, nanti besok tidak ridho, besok jadi marah. Apalagi jika sang suami melakukan kesalahan, sampai-sampai Nabi mengatakan, "Lau ahsanta ila ihdahunna ad-dahr, thumma ra'at minka syai'an, qalat ma ra'aitu bika khairun qattu." Seandainya engkau berbuat kebaikan kepada salah seorang istrimu itu sepanjang umur, ad-dahr, kemudian sang istri itu melihat darimu sesuatu yang tidak dia sukai, engkau berbuat kesalahan atau mengucapkan ucapan yang tidak diridhoinya, qala, dia akan mengatakan, ma ra'aitu bika khairun qattu, ya, aku sama sekali tidak pernah melihat ada kebaikan darimu. Ini wanita. Karena dia bagi seorang suami itu diperlukan sikap kelembutan saat bermuamalah dengan para istri, termasuk berbahasa basi kepada mereka, bermujalah dalam ucapan dan seterusnya, untuk bisa menjadikan hati mereka dekat dengan dia. Di sini kita contohkan ada beberapa hadis Nabi SAW yang bisa menjadi teladan bagi kita akan kelembutan akhlak Nabi SAW kepada istrinya. Yang pertama, hadisnya Anas bin Malik yang menceritakan tentang kisah Nabi dalam menikahi Safiyah, menikahi Safiyah binti Huyai.
Sofiyah ini adalah salah satu istri Nabi SAW yang berasal dari keturunan bangsa Yahudi, bukan dari bangsa Allah. Di mana Sofiyah ini menjadi istri Nabi saat menjadi tawanan pada perang Khaybar. Maka Nabi SAW memberikan pilihan masuk Islam dan menjadi istrinya, atau merdeka dan pulang ke kaumnya. Jadi ketika ada desas-desus, ini ada tawanan yang cantik cerita dia putrinya seorang pemuka kabilah dari Bani Nadir ini, maka banyak sahabat yang ingin mendapatkan tawanan tersebut. Itu Sofiyah. Ketika berita itu sampai, maka Nabi SAW mendatanginya, kemudian menawarkan dua pilihan ini. Nabi memilih Sofiyah dengan dua pilihan: engkau masuk Islam dan menjadi istrinya, atau engkau merdeka dan pulang ke rumah, atau pulang ke rumah. Dan sisi nasab Sofiyah itu memiliki jalur keturunan hingga Harun bin Imran yang merupakan kakak dari saudara Musa, kakak dari Musa alaihissalam. Jadi ini keturunan Nabi. Sofiyah itu keturunan Nabi Harun. Dan Sofiyah itu sosok yang terkenal cerdas, dia cerdik jelita, memiliki kedudukan yang mulia karena ia berasal dari kabilah Yahudi Bani Nadir. Ayahnya itu Huyai bin Akhtab, dari kabilah Bani Nadir, anak cucu dari Al-Zari bin Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim. Lalu memiliki keturunan Harun bin Imran, kakak daripada Musa Bani Israel. Ibunya bernama Allah bin Salman bin Samu'al, saudara perempuan dari Rifa'ah bin Samu'al dari Bani Quraidah. Dan tidak diketahui bahwasanya ibunya orang ini masuk ke dalam Islam dan bahkan nampak mati dalam keadaan kafir. Sofiyah sebelum dinikahi oleh Nabi SAW itu pernah menjadi janda dua kali. Kedua suaminya ini tokoh besar orang Yahudi. Suami pertamanya namanya adalah Salam bin Mishkar Al-Qurazi Al-Yahudi, di mana Salam itu kemudian menceraikan Sofiyah. Kemudian suami keduanya adalah Kinanah bin Ar-Rabi' bin Abul Huqayq, di mana sang suami Kinanah ini dihukum mati dalam perang Khaybar dengan sebab pengkhianatannya. Dan itu terjadi baru menikah. Jadi istri dan suami yang kedua dari Sofiyah itu terjadinya adalah setelah pernikahan. Jadi penaklukan Khaybar, karena dia termasuk orang-orang yang melakukan pengkhianatan kepada Nabi SAW dalam perang Khandaq, itu membuka pintu kota Madinah sehingga musuh-musuh bisa masuk ke dalam kota Madinah. Maka kemudian Nabi menghukumnya. Maka jadilah Sofiyah itu menjadi janda dua kali. Yang saat Nabi menikahinya di tahun ke-7 Hijriah itu umurnya baru 17 tahun. Dan pernikahan Sofiyah dengan Nabi SAW, jadi jandanya Nabi itu umurnya berapa? Yang Nabi nikahi, bukan janda Nabi. Nabi menikahi wanita yang janda-janda itu umurnya berapa? Umurnya rata-rata masih muda. Yang umurnya sudah berumur itu hanya Saudah. Hanya Saudah radhiyallahu ta'ala. Selain itu mereka masih muda-muda. Seperti Sofiyah itu saat Nabi menikahinya itu umurnya masih 17 tahun. Pernikahannya dengan Nabi SAW itu telah diisyaratkan pada mimpi. Itu mimpinya Sofiyah.
sebelum kedatangan Nabi SAW. Jadi Sofia itu bermimpi seolah-olah bulan purnama itu hilang dari tempatnya dan jatuh di pangkuannya. Itu mimpinya Sofia. Ketika mimpi itu diceritakan kepada suaminya Kinana, maka dipukullah wajah Sofia hingga memar, sampai sang suami itu dia mengatakan, kamu sungguh menginginkan raja yang datang dari Yathrib, maksudnya engkau menginginkan Rasulullah. Ya. Itu takwil mimpinya demikian. Jadi sudah disyaratkan lewat mimpi. Dan Sofia ini sosok pemilik nasab yang mulia, hati yang lembut lagi dermawan. Ya, sosok yang tidak segan untuk memberikan hadiah dalam rangka menumbuhkan rasa cinta orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya, contohnya ia pernah memberikan hadiah emas, anting-anting emas ini kepada Fatimah, putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat Sofia ini sosok yang sangat bersedih. Begitu sedih ketika ia dipanggil dengan julukan putri Yahudi. Jadi ketika Sofia menikah dan dia berasal dari orang Yahudi, maka julukan-julukannya kepadanya itu mengerikan. Dan julukan itu disampaikan oleh istri yang lain. Jadi ada sisi kecemburuannya, seperti Aisyah dengan Hafsah. Ketika Nabi pulang mau membawa istri yang baru gitu, maka muncul rasa kecemburuan mereka. Maka terjadi sini ada gap-gapan gitu di antara istri Nabi SAW. Ada kubunya Aisyah dengan Hafsah, dan ada kubunya Sofia, Ummu Salamah dan yang lain. Sampai-sampai Nabi SAW itu menghiburnya. Ya, sampai-sampai Nabi SAW menghiburnya. Dia selalu bersedih sampai menangis. Ya. Ke rumahnya menangis karena dijuluki sebagai putrinya Yahudi. Maka Nabi menghiburnya dengan mengatakan, innaki la banatu nabiyyin wa inna ammaki la nabiyyun wa innaki la tahta nabiyyin fa fima tafkharu alayki, ya, fa fima tafkharu alayki, innaki la banatu nabiyyin, sungguhnya engkau itu termasuk putri Nabi, maksudnya keturunan dari Nabi Muhammad. Wa inna ammaki la nabiyyun, dan sungguhnya pamanmu itu juga Nabi, itu Nabi Musa alaihissalam. Wa innaki la tahta nabiyyin, dan sekarang engkau bersuamikan seorang nabi. Fafima tafkhar alaihi, bukankah itu sudah menjadi suatu kebanggaan bagimu? Ini hiburan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sofia ketika dia dijuluki dengan putri Yahudi. Maka dijawab, kamu sampaikan saja, enggak apa-apa saya putri Yahudi, bahasa kita. Yang penting sekarang itu saya itu kan anaknya Nabi, paman saya juga Nabi, suami saya juga Nabi. Dan ini juga masih dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan peristiwa Nabi SAW ketika dalam peperangan Khaybar. Ketika Nabi SAW datang ke Khaybar dan Allah kemudian buatkan kemenangan untuk Nabi SAW dengan bentengnya itu berhasil jebol meskipun waktunya lama, 1 bulan lebih. Maka kemudian orang-orang itu menjadi tawanan. Menjadi tawanan. Di antara tawanan tersebut ada yang namanya Sofia bintu Huyai ibn Akhtab. Dan disebutkan akan jamal di kecantikannya. Waqad qutila zawjuha wa kanat arusan, dan sang suami dari Kinana itu mati
karena dia dieksekusi disebabkan pengkhianatannya, sehingga jadilah Safiyah menjadi seorang janda. Fastafaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi SAW memilih Safiyah untuk dirinya dengan diberikan dua pilihan tadi, masuk Islam lalu menjadi istri Nabi atau dimerdekakan dan pulang ke kaum. Dan rupanya Safiyah memilih untuk menjadi istri Nabi SAW, memeluk Islam dan menjadi istri Nabi SAW. Akhirnya berangkatlah Safiyah dengan Nabi SAW menuju Madinah. Menuju Madinah. Fakharaja biha hatta balagna sadar Rawha halan. Ketika Nabi dengan para sahabat lainnya termasuk bersama Safiyah ini menuju kota Madinah, sampailah mereka di satu daerah yang namanya Sadar Rawha. Kemudian Nabi tinggal beristirahat di sana. Fabala biha thumma sana'a haisan fil midwa'in saghir. Lalu Nabi SAW mendirikan kemah, istirahat mendirikan kemah untuk Safiyah. Dan kemudian Nabi SAW membuat makanan hais. Makanan hais itu makanan yang bahan dasarnya dari kurma yang dicampur dengan keju dengan yang lainnya di suatu nampan yang kecil. Thumma qala Rasulullah SAW, kemudian Nabi beliau berkata, "Adil man hawlaka, fakana tilka walimata Rasulullah SAW ala Safiyah." Nabi kemudian dipanggil orang-orang yang ada sekitarmu, maksudnya panggil, perintahkan kepada Anas, makanan-makanan ini menjadi walimah atas pernikahan Safiyah. Jadi disebut walimah itu kalau sudah terjadi apa? Akad. Kalau sudah terjadi akad untuk kemudian dirayakan, itu namanya apa? Walimah. Sifatnya adalah untuk mengumumkan kalau dua orang ini, laki perempuan ini menjadi sah menjadi suami istri. Maka Nabi SAW memanggil sahabat-sahabat yang ikut bersamanya pulang ke Madinah dari Khaybar, lalu kemudian dijadikan itu sebagai makanan walimah. Summa kharajna ila al-Madinati, lalu kemudian kami melanjutkan perjalanan menuju Madinah. Fara'aitu Rasulullah SAW yuhawwilaha wa ra'ahu bi'aba'atin. Maka aku melihat, kata Anas, Rasulullah SAW itu menyiapkan untuk Safiyah sebuah kain yang diletakkan di atas tunggangan, di atas unta sebagai alas. Thumma yajlis 'inda ba'irihi. Kemudian Nabi SAW duduk di sisi hewan tunggangannya. Fayada'u rubbatahu fadada'u Safiyatu rijlaha 'ala rubbatihi hatta tarkana. Nabi ketika dia memposisikan dirinya di sisi kendaraan, yaitu tunggangan tersebut, beliau meletakkan lututnya untuk menjadi sandaran daripada kakinya Safiyah saat naik kepada kendaraan tersebut. Lihat di sini, Nabi SAW begitu lembut kepada istri. Beliau membantu istri menyiapkan dulu di atasnya supaya nyaman. Disiapkan alas buah kain. Lalu kemudian Nabi SAW menyiapkan sendiri lututnya untuk diinjak sebagai pijakan bagi istrinya Safiyah ketika akan menaiki kendaraan tersebut. Maka ini adalah satu contoh bagaimana Nabi SAW begitu memuliakan dan begitu lembut kepada istrinya. Nabi tidak mengatakan silakan naik sendiri. Kalau kita sekarang kalau naik motor persiapan motornya itu biar tidak jatuh, dibantu misalnya. Kalau dibawa barang maka barangnya dipegang dulu dan seterusnya. Kalau naik mobil maka dibukakan pintunya, dibantu untuk menaikinya, posisinya sudah bagus baru kita menutupnya dan seterusnya. Jadi bersikap lembut, tidak perlu marah-marah. Karena kan wanita itu
Ya, Allah ciptakan tidak mampu untuk bergerak gesit. Jadi kalau seorang suami dia kalau berpakaian cepat, berdandan cepat, jadi kalau wanita tidak, butuh proses, butuh waktu. Maka harus menghadapi dengan kemampuan. Hadis yang kedua, ada Aisyah radhiyallahu anha. Qalat kuntu asrabu wa ana haid. Kata Aisyah dalam hadis yang Imam Muslim, dulu aku pernah minum dalam kondisi aku haid. Thumma unawiluhu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berikan minuman itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadhu fahu ala mawdi'i fiyya fayashrab. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu meletakkan mulutnya, bibirnya ini di tempat bibirku, di tempat mulutku, aku minum. Fayashrab, dan lalu Nabi meminumnya. Wa ta'arraqul arqa, al-arq ini lahm. Dan aku juga pernah menggigit daging wa ana haid, dan saat itu kondisiku sedang haid. Thumma unawiluhu Nabiya sallallahu alaihi wasallam. Lalu aku berikan daging itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadhu fahu ala mawdi'i fiha. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan bibirnya itu di tempat mulutnya Aisyah ketika menggigit daripada daging tersebut. Ini menunjukkan akan kelembutan Nabi SAW. Pada dahulu wanita yang dia sedang haid itu harus menjauh dari suaminya. Tidak boleh tidur satu selimut, tidak boleh makan bareng, tidak boleh didekati. Tapi Nabi tidak. Nabi SAW tidur bersama selimut dengan istrinya dalam kondisi haid. Bahkan Nabi SAW meletakkan kepala itu di paha istrinya sedang haid. Termasuk dalam hal ini ketika minum, tidak jijik dengan minuman, bekas minumannya, tidak jijik dengan bekas gigitannya. Dan itu menunjukkan kelembutan Nabi SAW. Maka terperanjat, Aisyah itu terperanjat kaki. Nabi tidak jijikan dengan istrinya dan seterusnya. Maka yang seperti ini hal yang bisa dicontoh bagi kita untuk dalam bermuamalah dengan istri-istri kita. Yang berikutnya hadis yang ketiga dari Aisyah pula radhiyallahu anha, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad diceritakan bahwasanya Rasulullah SAW itu melakukan safar. Dan yang terpilih untuk ikut safar dengan Nabi SAW adalah Aisyah radhiyallahu anha. Sampai kemudian ketika safar itu kembali ke Madinah, sampai di satu daerah yang namanya Turban, suatu daerah antara Madinah. Jadi kalau di Madinah itu tinggal beberapa kilo saja. Di mana Turban ini dikenal sebagai baladun la ma'a fihi, daerah yang enggak punya air. Wa dzalika min as-sahab, dan itu karena saking panasnya. Lalu terjadilah peristiwa kalung Aisyah itu jatuh. Kalung yang ada di lehernya jatuh. Sampai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan para sahabat untuk berhenti dan memerintahkan untuk mencari kalung Aisyah yang jatuh. Ini kalung jatuhnya di padang pasir, warnanya emas. Padang pasir juga warnanya demikian. Maka para sahabat disuruh untuk mencari, karena kalung ini kalung yang sangat berharga. Aisyah pinjam dari kakaknya Asma. Pencari itu sampai datang waktu subuh.
Bisa dibayangkan betapa sulitnya mencari kalung yang jatuh. Dan Nabi tidak marah sama sekali. Nabi berhenti meminta para sahabat tolong dibantu untuk mencarikan kalung Aisyah yang jatuh. Saat itu Abu Bakar juga bersamanya. Dan peristiwa ini terjadi sampai subuh. Pencarian kalung yang hilang ini sampai subuh. Walaysa ma'al qaum ma'un. Sementara saat itu tidak ada sama sekali yang namanya apa? Air. Para sahabat tidak punya air. Sementara sudah datang waktu subuh. Qalat kata Isa fanaqitu min abi. Wallahu bihi alimun min ta'nif wa ta'fif. Aku bertemu dengan ayahku dan dia begitu marah. Sampai-sampai dia mengatakan fi kulli safarin lil muslimin minki ana ummul bala. Setiap kali engkau ikut safar, ini kaum muslimin mesti menanggung beban yang berat. Ada saja masalah yang kau timbulkan. Cengkel Abu Bakar kepada putrinya Aisyah. Qala fa'anzalallahu rukhsata bitayammum. Namun kemudian turunlah ayat yang menyebutkan adanya keringanan untuk melakukan tayammum ketika tidak ditemukan adanya air sementara waktu sholat telah tiba. Dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-6, fatayammamu sa'idan thayyiban. Turunlah ayat ini, maka bertayammumlah engkau dengan tanah yang baik. Di ayat ini Allah Ta'ala memberikan rukhsah keringanan dengan sebab peristiwa kalungnya Aisyah yang hilang. Kalau tidak terjadi demikian, maka tidak ada. Belum turun syariat. Belum turun syariat. Maka syariat ini turun dengan apa? Dengan peristiwa yang terjadi pada Aisyah. Kalau ini dan Nabi SAW tidak pernah marah sedikit. Nabi berhenti minta yang lainnya, tidak merundung, tidak ngeluh, tidak nyengih. Qalat fatayammamal qaum sallu. Maka dengan ini fatayammamu sa'idan thayyiban, maka para sahabat kemudian mereka salat subuh dengan cara bertayammum. Dengan cara apa? Bertayammum. Qala yaqulu abi hina ja'a min Allah ma ja'a min rukhsat lil muslimin. Maka tadi yang Abu Bakar dia jengkel kepada putrinya sendiri dengan sebabnya diberikan kesulitan pada kaum muslimin hanya gara-gara kalung yang hilang. Maka setelah turun ada yang keringanan dari syariat, itu turun wahyu kepada Rasulullah SAW yang memberikan keringanan kepada kaum muslimin dengan syariat tayammum. Maka sang ayah Abu Bakar mengatakan, wallahi demi Allah, ma alimtu ya bunayya innaki lamubarakah. Demi Allah wahai putriku, aku tidak mengetahui selain daripada engkau ini sosok yang sangat mendatangkan keberkahan, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan kaum muslimin dengan sebab dirimu, dengan sebab dirimu, yaitu keringanan muncul syariat tayammum dengan sebab masalah yang ada padamu, maka ini merupakan bentuk keberkahan dan kemudahan. Yang jadi perhatian di sini adalah Nabi tidak marah, tidak jengkel, tidak bersikap-sikap yang sifatnya negatif dan yang lainnya, tapi Nabi berhenti kemudian mengatakan, apakah perlu untuk dicari, apakah kalau itu berharga atau tidak. Terus kemudian melihat Aisyah yang mencarinya sendiri, maka Nabi kemudian memberikan para sahabat untuk berhenti dan memerintahkan mereka ikut mencarinya sampai subuh. Orang-orang pada berundel, orang-orang lapor kepada Abu Bakar, ini gara-gara putrimu kita akhirnya tidak bisa.
Nyampe Madinah dengan segera. Sekarang tiba waktu sholat, kita bingung sholat mau pakai apa, sementara nggak ada air untuk berwudu. Maka turunlah ayat yang menjadi syariat kemudahan bagi kaum muslimin hingga hari kiamat. Itu dengan syariat apa? Tayamum sebagai pengganti ya, dari berwudu atau bahkan mandi. Terjemah sekali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagian hadis-hadis yang menunjukkan akan kelembutan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bermuamalah dengan istri-istrinya. Dan ini pula yang disampaikan oleh Ibnu Abbas ketika Aisyah dalam kondisi sakarat, sudah sakit yang membawa kepada kematiannya, maka Ibnu Abbas menghibur dia dengan menyebutkan tentang kisah. Engkau adalah wanita yang membawa keberkahan bagi umat Islam. Ya, gara-gara kamu yang hilang, maka sampai kemudian dicari hingga subuh dan tidak ada air, akhirnya Allah turunkan ayat yang memberikan keringanan bagi umat sampai hari kiamat. Kita berhenti di poin ini dan waktu dan kesempatan kita semua kembali. Aku qouli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.